Yang lain belum masuk. Lagi sibukan absen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Udah siapa jawabnya kan? Udah dicatat jawaban, dicatat di buku kan? Ada sih yang dicatat, tapi ada gak pakai logika nanti jawabnya. Oh ya lah, apa? Bisa ya. Iya. Ih, Dedek Raihan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pagi Pak. Pagi. Video di on kan? Oh iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Di Kang di mana nih? Di rumah ya? Iya Pak, di rumah Pak. Lagi. Di Kuburaya atau di Pontianak atau di mana? Saya ke Buraya Pak. Di Kuburaya ya. Izin masuk Pak. Ada yang lain nih, gue masuk ke yang lain.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, ya. Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya Allah. Nah, pada sarapan belum nih? Ini Pak, Belum, Pak. lagi nunggu sarapan nih. Oh ya, sambil sarapan boleh. Udah. Sambil Iya, Biasa sarapan Pak. sih Boleh ke Pak? boleh, tidak boleh. Boleh sambil minum kopi. Mau nawarin nih ada jual sukro di sini kalau Oh, mau. itu suka. Kok sarapannya sukron, ausnya tuh soto, nasi. Ada Pak, Dum. kebetulan makan. Oh ya, Kak. Oh. Assalamualaikum Mak. Sehat Mak. Sambil menunggu itu coba pembukanya dari kata pembuka masing-masing masa mengutarakan kata pembuka. Coba dari Muhammad Rahan, please. Kata pembuka gimana? Kata pembuka untuk ikut kuliah ini coba silakan ya. Salam terus. Oh, kata membuka untuk Wah, apa nih Pak? Ya, untuk kuliah lah. Oh, Tapi gitu pertama Pak. kan kata pembuka, ya kan? Ya, apa tujuannya apa, ikut kuliah apa kan? Luwak wet kopi. Nah, Kopi luwak, tidak Oh. pakai kembung. Siap Pak. sambil promosi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran 2. Saya mohon izin masuk untuk perkuliahan ini, Pak, menggunakan Ale, aplikasi keren. via Zoom. Belah tengah ke rambutnya, no. Dan mungkin itu sih, mungkin teman-teman mungkin lebih bisa santai dengan ini, mungkin ilmunya kita bisa dapat lebih baik lagi dan kita bisa gunakan. Amin. Amin. Dan mungkin itu, Pak. Oke, Bodan. Ya, pagi Bapak. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Pak? Baik, kata pembuka silakan. baru connect nih Pak. Masih Oh, ya? buka. Nah, baru connect. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih telah diberi kesempatan pagi ini untuk mengikuti kegiatan mata kuliah Adi. Ya. Semoga sehat semuanya, tidak ada kekurangan apapun. Dan dengan mata kuliah dengan Zoom ini semoga dapat membawa kebaikan semua dan dimengerti oleh mahasiswa dengan mata kuliah Pak Adi. Itu aja sih Pak yang saya sampaikan. Amin, amin. Ino. Kata pembuka Ino. Sambil promosi nggak boleh, Ino, promosi. Pak, white coffee. White coffee-nya mana? Sudah tunjukkan kok white coffee-nya. Passwordnya. Ya, silakan pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, pembukanya mana? Kata pembukanya. Terima kasih ya. Pak, promosinya mana promosinya tuh? Sedang apa, minum apa gitu kan? Nah, dipromosikan lah tuh. Nanti di, Banyak nih Pak. apa tuh? Kasih-kasih yang lain tuh. Oh. Banyak-banyak konsumsi Florida, vitamin C. Oh ya. Ya, karena ini minumannya sangat bervitamin Pak. Oh ya, vitamin enggak. Sehat, bisa bertemu di kelas lagi bersama-sama. Ya. Siap Pak. Ya. Tahu, Pak. Nanti tugas satunya nanti masing-masing mahasiswa itu mempromosikan produk ya melalui Zoom nanti. Masing-masing nanti tugas satunya nanti untuk mempromosikan, mengiklankan produk melalui Zoom. Nah, masing-masing terserah mau produknya apa nanti ya. Untuk tugas strukturnya nanti di Zoom. Oke, kamu Fitri.
Fitri, silakan Fitri kata pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi guys. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Semoga Pagi. kasih udah diizinin masuk untuk di mata kuliah manajemen pemasaran 2. Semoga mata kuliah hari ini bermanfaat dan ilmunya itu benar-benar ya. Benar-benar itulah Pak, bermanfaat lah Pak. Itu aja. Ya, oke. Govinda, Siapa? silakan kata pembukanya. Apa yang mau dipromosi hari ini? Ya. Gimana, Pak? Ada yang mau dipromosi hari ini? Enggak ada nih, Pak. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak kepada kawan-kawan juga semua. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bergabung di Zoom ini untuk Ini gimana? melakukan perkuliahan. Jadi walaupun di zaman COVID ini kita tetap Bisa kuliah. aktif dalam melakukan perkuliahan, Ya. terutama di mata kuliah manajemen pemasaran 2 ini. Semoga di mata kuliah ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita lah itu di dalam ini. Ya. Oke. Dan semoga COVID ini cepat berlalu Ya, sehingga kita amin. bisa bertemu kembali. Kelas. Tapi nanti September, Semestinya, Pak. insya Allah September kita udah tatap muka. Artinya itu normal baru. Jadi Alhamdulillah. dengan menggunakan apa nih protokol kesehatan, tetap pakai masker. Nanti tempat duduk dijarangkan, kan ada ukurannya. Oke, Pak. Pakai cuci tangan, wash hand dengan suhu tubuh. Tubuh disuhu. Kalau melewati batas standar suhu tubuh itu tidak boleh kuliah. Yang boleh kuliah itu diukur suhu tubuhnya kan. Kayak di mall-mall lah, mana kita bergabung gitu kan. Nggak masuk, bila sekian. Daftar ulang nih tetap ya Pak, Mas Pak. Daftar ulang Lama pakai ketemu Dini soalnya, Pak. Oh ya Kak, kangen dengan Dini, ada janji makan Ketemu Dini. Dini, Pak. Masih daftar ulang itu ya Pak? Masih online. Oh, itu Online. dihapuskan dah Pak. Enggak, tak saya dihapuskan. Covid nih Pak. Oh, COVID. Ada duit Nah, nggak kan banyak. tuh? Covid ini kan banyak dihapuskan Pak. Tanya lah dengan pejabat itu tuh di PP itu dihapuskan kan. Baik, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Hambali, silakan Hambali. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat pagi buat kita semua. Pagi Imam Pawa. Pagi. Pagi Imam Pawa. Mantap. Semangat semua. Kali Alhamdulillah. lagi, Am. Belum semangat semuanya, Am. Oh, kompak nih. Semangat pagi. Pagi Imam Pawa. Pagi. Mantap. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di mata kuliah manajemen pemasaran. Harapan saya hari ini semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita untuk kedepannya dan bisa menjadi efek positif untuk kedepannya lagi. Oke Pak, terima kasih. Ini itu. Nggak ada dipromosikan pagi ini dari Mumpawa? Nggak ada sih Pak. Kalau Mumpawa saya aman-aman ya Pak. Alhamdulillah. Banjir, Mampawa banjir. Mumpawa yang tadi banjir sekarang udah reda Pak. Udah siap buat makan dah. Kamu udah sarapan pagi dah belum? Udah sarapan pagi? Minum apa? Belum Pak. Oh, belum. Langsung mandi ya Mbak. Langsung mandi dulu. Bapak. Oh iyalah, aku. Oke. Oke, Salah, Jessica. aturan Oke. Korea. Jessica, go please. Jessica, Iya, Pak. ya silakan kata bukanya. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih udah juga bisa bergabung sama kita semua di sini di Zoom. Terima kasih juga saya udah dimasukkan di aplikasi ini. Semoga dalam perkuliahan manajemen pemasaran kali ini kita bisa dapatkan manfaatnya untuk kita semua. Oke. Sudah, terima kasih. Oke. Nggak ada dipromosikan? Nggak ada, Pak. Tunggu buka usaha, Pak. Oh, Kayaknya jomblo katanya, Pak. Hah? Jessica Gimana? jomblo, Pak. Oh, jomblo. Itu promosi yang berbeda itu. Promosi, dah. Promosi yang berbeda itu. Oh, ya. Pakai apa tuh nanti promosi itu? Belum tahu lah, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Perlin. Ya, Pak. Kata pembukanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
semoga kita semua selalu diberikan kesehatan setiap harinya, dan semoga dengan adanya mata kuliah ini kita semua dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Ya, oke. Kok di sini lah, sedikit sini. Ada yang dipromosikan enggak? Sini. Ya Pak, enggak ada kayaknya. Enggak ada. Apa yang dipromosikan? Tapi masih jomblo enggak nih? Alhamdulillah masih. Oh, masih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru jomblo, Pak. Baru putus. Kapan tak Direkam nih jomblonya Bang, nih, Kak? direkam nih. Kapan tak jomblonya? Oh, Pak? Kapan tak jomblonya kapan? Doakan aja Pak ya. Doakan semua. Kan udah kerja kan? Ya Pak. Nah, udah mampu, ya udah cari-cari lah. Tadi ya sikat. Baru sebulan putus deh, Pak. Oh ya, ya sikat tuh ada tuh kan Samsung. Pacarnya kerja di Angkasa Pura, Pak, kemarin. Oh enggak gitu. Siapa tuh pacarnya tuh? Rahasia. Ada lah, Pak. Ada lah enggak. Ya pasti perempuan lah pacarnya enggak. Dia cewek. Oke, Bu Mariani. Bu Mariani. Oh, kok Bu Mariani tak bisa didengar nih suaranya nih? Unmute, Bu, unmute. Bu Mariani, silakan kata membuka. Mic-nya dihidupkan Bu Mariani, mic-nya dihidupkan. Tak kedengaran pula nih. Sinyal jelek kah? Udah dengar. Coba. Mic-nya dihidupkan. Tak dengar, Bu. Tak dengar suaranya. Di-unmute, Bu, di-unmute. Dedek Rekan, Halo, Bu. apa kabar, Dedek? Alhamdulillah, baik, Bu. Ya ini Oke ya, kita mulai ya. Nah, coba Bapak udah kasih soal-soal pemasaran 2 kan? Sudah jawab. Atau nanti pakai logika atau itu jawabnya bisa boleh kan? Silakan nomor 1 apa soalnya, siapa menjawab, silakan. Hah? Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Silakan Fitri, Fitri. Nomor 1, Pak. Ya, Fitri. Silakan. Nomor 1 itu kan pertanyaannya, apa produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen? Bagaimana cara perusahaan tersebut melakukannya? Jawabannya sih, agar produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen tuh sebenarnya tuh dari kebutuhan dari konsumennya terutama. Kedua, kualitasnya. Konsumen tuh merasa puas atau enggak dengan produk kita, dan terus jadi itu bisa menerima emang benar-benar membutuhkan produk kita, jadi habis itu yang akan menjadi dikonsumsi. Dan fungsi planning dalam perusahaan salah satunya tuh terutama tuh harganya yang terjangkau, kualitas baik, dan tampilannya menarik. Gitu, Kalau Pak. ini kan pengusaha roti, ini kue kan? Bagaimana Iya. supaya kue ini tuh diterima oleh konsumen? Caranya gimana tuh supaya kue ini tuh dapat diterima oleh konsumen? Caranya gimana? Caranya pertama tuh pasti itu kan dipromosikan, Pak. Apa promosinya? Promosikan itu lebih lewat endorse itu sih, selebgram Pontianak sih. Jadi itu lebih luas perkenalannya. Kedua kan konsumen tuh merasa penasaran dengan produk kita. Terus yang ketiganya itu mencari memang produknya itu kayak emang langka di Pontianak, belum ada kayak gitu. Jadi kan semakin konsumen penasaran. Keempat, memang kualitas rasanya emang benar-benar premium. Dari segi bahannya semuanya. Dan yang kelima, harganya terjangkau. Nah, bagaimana cara Didi bagaimana cara Didi mengetahui keinginan konsumen, gimana caranya? Mengetahui cara konsumen? Minta testimoni, Pak. Testimoni. Caranya testimoni gimana testimoninya? Kan misalnya setiap pertama kali nih ketemu konsumen, itu tuh minta testimoninya, jadi tanggapan kekurangan dari kuenya atau kelebihannya. Nanti pas itu baru disurvei benar-benar, Pak. Nanti misalnya kekurangan baru ditambahin lagi. Ya, cara testimoni enggak, sehingga tahulah ini apa keinginan konsumen kan? Iya. Oke, bagus. Oke. Atau yang lain, silakan yang lain. Tambahan, Pak. Silakan gue pindah. Silakan. Tambahannya untuk yang kayak cerita Dini tadi harus ready stock, Pak. Masa kayak Bapak mau mesan harus tahun depan baru dapat. Nanti jualan kayak gitu. Betul. Sekali Anda. Nanti konsumen kecewa lah enggak? Konsumen kecewa, Pak. Gimana mau mesan lagi? Mesan hari ini untuk tahun depan. Tahun depan udah basi dah aku ya enggak. Ayolah.
Kalau gue pindah gimana pendapatnya kalau kita masih nomor satu gue pindah coba kalau kalau saya sih ya kurang lebih sama kayak Dini Pak. Jadi intinya kita harus paham dengan pasarnya kita Pak. Jadi di pasar itu maksudnya kebutuhan konsumen itu apa gitu Pak. Jadi kita menyesuaikan juga, ditambah juga tadi kayak testimoni mungkin bisa via Instagram atau via apa. Jadi setiap postingan kita terkait kue itu, terus kue itu laku gitu. Jadi kita mohon masukannya juga dari kue itu tuh kekurangannya apa gitu. Jadi untuk perbaikan ke depannya mungkin itu sih Pak. Oke. Maka Mas Gobina udah ada bisnis kah? Udah ada bisnis? Ada nih Pak. Udah ada rencana untuk bisnis Pak. gitu? Ada Pak bisnisnya Pak. Dia kemarin mau join sama kami Pak. Jual jagung rasau Pak. Jagung sama gitu. nanas Pak. Kok udah terrealisasi belum? Udah terrealisasi belum nih? Joinnya nih? Belum Pak. Dia tuh hawa Pak. Ya bisnis lah biar sekarang kan kita bagus bisnisnya kan menghasilkan banyak uang kan, uang yang halal kan gitu. Takut Pak join sama Dini, takut ditipu dia Pak. Oh ya pula. Kenapa takut ditipu pula? Memang udah terbukti kan belum kan? Belum kan benar. Ya lah join lah bagus lah, kan bisa bisnis kan menghasilkan uang yang halal kan. Iya Pak. Untuk makmur jadi pedagang itu makmur tuh jadi pedagang. Kan jadi pegawai negeri tidak makmur. Ya kalau jadi pedagang itu makmur, kan banyak uang pun halal kan. Nah itu. Oke. Ada yang lain? Hambali gimana Hambali? Hambali. Masih nomor 1 Hambali. Unmute Ham. Mic-nya. Kurang lebih sama Dini Pak. Agar produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen itu, jadi maka perusahaan tersebut harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Pak. Yang akan menjadi konsumsi konsumen. Kalau Hambali misalnya mau buka restoran di Mempawah ya? Iya, Pak. Nah, kalau Hambali mau buka restoran di Mempawah, apa yang Hambali lakukan? Supaya produk restorannya diterima oleh masyarakat di Mempawah. Kira-kira apa yang? Setidaknya saya harus tahu dulu Pak, masyarakat Mempawah ini paling sukanya sama apa dulu. Jadi saya survei dulu, saya lihat dulu gimana yang disukai oleh masyarakat Mempawah. Terus setelah itu barulah saya mungkin langsung buat produknya. Ada didikan buat kue lapis enggak? Kira-kira apa yang dibeli masyarakat dari kue lapis ini itu apa yang dibeli itu sesungguhnya tuh? Rasa sih Pak. Nah, rasa enggak kan? Oke, rasa. Yang penting rasanya kan? Yang penting rasanya. Nah, rasanya itu memang manfaat produk kan. Jadi yang dibeli oleh konsumen itu apa? Manfaat produk. Manfaat produknya. Nah, kalau misalnya Mas Hambali misalnya buka usaha hotel, kira-kira apa yang dibeli oleh orang tuh dari hotel itu? Pelayanan dan kenyamanan sih Pak, pastinya kalau hotel. Kenapa orang ke hotel? Ada apa orang ke hotel tuh? Kok tidur di hotel gitu? Mungkin ya kan? Ke hotel gitu kan? Nah, itu apa sih yang dibeli konsumen dari hotel itu apa gitu kan? Yang biasanya sih kenyamanan, biasanya untuk pas waktu saat dia liburan. Itu aksesoris tambahan tuh kan, augmented. Jadi kalau orang ke hotel tuh dia beli itu untuk istirahat kan gitu kan? Nah, ya istirahatnya juga. Ada orang istirahat, ada AC-nya, ada TV dari ruangannya, itu namanya itu apa lengkap dari tambahan fasilitas itu augmented kan kapasitasnya. Jadi yang utama tuh manfaatnya itu bisa. Kalau orang ke restoran tuh apa yang dibeli itu? Ngapa orang restoran tuh? Apa sih yang dibeli itu? Makanan Pak. Makanan Pak. Itu produknya, tapi apa yang dibeli oleh orang tuh? Kok rosternya Joko mau ke sana orang, mau konsumen tuh mau ke sana. Rasanya kan? Rasanya. Ya kan rasanya. Jadi kalau kata kuliner tuh yang dibeli waktu itu rasanya gitu kan. Itu jadi intinya itu manfaatnya. Jadi kalau kita promosi itu harus kita harus mempromosikan manfaatnya, ya kan? Kalau desainnya bagus kok, tapi kalau enggak ada manfaat, enggak bagus, enggak dibeli konsumen kan? Enggak, Pak. Nah, kalau mobilnya bagus, indah, tapi suka mogok-mogok, enggak dibeli konsumen. Bagus mobilnya, indah kan? Cantik kan? Tapi kalau enggak ada manfaatnya gimana? Mau enggak dibeli itu? Ya kan? Nah, jadi yang pertama manfaat dulu, baru yang lainnya desainnya gimana, bentuk gimana. Sama pakaian kan? Kenapa kok ini misalnya membeli pakaian tersebut? Kan ada alasannya. Alasannya itu manfaatnya kan? Iya Pak. Atau manfaatnya baru kita beli model gimana, warnanya apa, itu kan tambahan augmented kan cocok dan itu namanya tambah manfaat konsumen. Oke. Mana Jessica? Jessica.
Jika gimana? Menurut Jessica gimana nomor 1? Jessica? Sebenarnya hampir sama sih Pak dengan punya Mbak Dini Pak. Cuman kalau untuk kita membuat konsumennya tertarik dengan terima dengan kita produk itu, ya pastinya kita harus memberikan semaksimal mungkin produk yang kita tawarkan itu. Oke, Jessica juga kan masuk produk kan? Ya lah, kan produk nggak hanya barang mati kan? Kan produk kan? Nah, kan Jessica juga jomblo, tadi kan jomblo kan? Nah, supaya diterima oleh orang gimana? Kan ada kiat-kiatnya supaya diterima. Iya, pastinya. Apa yang Jessica promosikan tuh kalau supaya diterima oleh kaum lelaki kan? Kan saya jomblo nih kan? Nah, kayak kenapa tuh? Tunjukkan aksimu. Ini sih menurut saya Pak ya. Yang pastinya kan ya mungkin kalau sekarang kan secara orang penglihatannya pastinya harus fisik. Harus fisiknya harus menarik. Cuman kalau menurut saya sih sekarang juga kalau yang menarik sih pastinya lebih banyak. Jadi biar berbeda dengannya. Ini Pak kayaknya saya mau menguji diri sendiri. Nggak masalah. Nggak apa pastinya ya harus lebih berbeda dari yang lain lah Pak. Berusaha mencari berbeda dari yang lain, jangan sama dengan yang lain supaya kan ada ketertarikan dari pihak yang lain juga gitu. Ya saya juga masih kurang tahu sih Pak, masih belajar juga. jadi kok tetap juga cari manfaat ya kan, apa manfaat kalau kita itu kan ada manfaatnya apa kan? Iya, maksudnya keuntungannya dari barang tersebut tuh apa gitu kan. Karena kan kita nggak bisa cari yang, sedangkan yang di pasaran pasti kan udah banyak ya. Kayak iklan yang apa? Yang lebih mahal banyak gitu kan. Kayak iklan baygon gitu loh Pak. Kayak baygon. Apa gimana bunyi iklan baygon tuh? Saya lupa Pak. Coba ada yang ingat ada iklan satu produk? Pernah kan nonton TV ada iklan kan? Coba ada yang ingat ada iklan apa yang pernah yang bisa diingat tuh? Iklan apa? Yang ada gimana bunyi, bagaimana iklannya, apa isi iklannya? Coba siapa bisa ingat? Saya Pak. Silakan. Orang pintar minum tolak angin Pak. Orang pintar untuk itu tolak angin. Terus apa isinya? Orang pintar minum tolak angin itu isinya apa? Isinya itu belum ada manfaatnya kan? Orang pintar minum tolak angin. Siapa endorse-nya? Siapa endorse-nya tuh? Siapa endorse-nya? Endorse-nya enggak tahu tuh Pak. Pak Kasali kan? Orang pintar aja minum tolak angin kan? Nah, apa manfaatnya tuh? Kan ada manfaat ditawarkan kan? Apa manfaatnya? Tawarkan apa? Apa sih? Apa siapa ingat? Apa manfaatnya? Tolak angin kah? Nah, dapat apa? Itu Pak obat untuk orang yang suka dengar hawa tuh Pak. Sudah masuk angin banyak, minum tolak angin Pak. Nah, itu apa manfaat kan? Jadi kalau kita mengiklan ke satu produk ada manfaatnya. Kenapa? Karena konsumen itu membeli manfaatnya, bukan desainnya, ya kan? Bukan warnanya, tapi itu dari produk manfaat produk. Kalau kue lapusnya bagus lah desainnya, warnanya bagus, tapi rasanya tidak enak, dibeli tidak konsumen? Enggak Pak. Enggak, makanya kan cukup sekali ya Pak, dibeli sekali ya. Makanya pertama utamakan manfaatnya, baru nanti desainnya gimana bagus kan, boleh kan? Desain perlu, tapi utama tuh manfaat dulu, rasanya dulu, dan rasanya bagus, baru kita desainnya bagus, kasih apa sehingga menarik konsumen. Nah, gitu. Jadi untuk nomor 1 apa kesimpulannya? Siapa bisa menyimpulkan untuk jawaban nomor 1 apa kesimpulannya? Agar produk kita diterima oleh konsumen. Apa kesimpulannya kira-kira? Itu nomor 1. Jadi kalau sudah ada tipenya bisnis, jual produk, kira-kira apa kesimpulan supaya produk kita bisa diterima oleh konsumen? Nah, itu apa kira-kiranya? Ada menyimpulkan? Kalau Muhammad Tarlan, bisa nyimpulkan Muhammad Tarlan? Rehan. Iya Pak, gimana Pak tadi Pak? Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari jawaban 1 apa? Kan udah banyak jawab nih. Ada Gopila jawab, Jessica jawab, Dini jawab. Dan apa kesimpulan untuk nomor 1? Jadi mungkin untuk kesimpulan dari pertanyaan nomor 1,
yaitu yang pertanyaannya tuh di mana tuh, bagaimana produk dapat diterima yang dikeluarkan perusahaan dapat diterima oleh konsumen ya Pak. Jadi kalau dari yang tadi dipaparkan itu mungkin salah satunya itu yang terutama itu dari manfaat produk itu tersebut sendiri Pak. Kalau produk itu benar-benar bermanfaat, berarti itu masih bisa diterima dari konsumen. Selanjutnya ada apa tuh, selain manfaat dari produk itu, mungkin yang dinilai dari konsumen yaitu daya tarik lebih dari produk itu Pak. Mungkin seperti tadi kata Bapak, mobil itu lebih indah kalau misalnya warnanya lebih menarik atau ada fitur-fitur yang baru gitu Pak. Iya. Atau kebutuhan yang lain yang tidak kebutuhan yang sekunder lah Pak istilahnya Pak. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Kalau Bu Bodan, mana Bu Bodan? Bu Bodan kan RRI kan ini kan? Ya. Apa produk yang dijual RRI itu apa kira? Apa produk yang dijual RRI itu? Iya Pak, kalau di RRI itu kita membuat program. Maksudnya program itu kan ada beberapa, misalnya katakanlah di RRI itu ada 3 programa 1, programa 2, dan programa 3. Di dalam program 1 itu kan ada beberapa item seperti dialog interaktif, spot, feature, sandiwara radio. Kalau misalnya kita menjual ke mitra, dengan mitra misalnya katakanlah kita mau menjual iklan ke mitra, kita harus menjelaskan harga per 1 kali share-nya berapa, terus frekuensinya berapa. Terus nanti dalam sistem pembuatan iklannya, biasanya ada pihak RRI yang membuatnya. Jadi kita meminta ke mitra itu hanya semacam leaflet atau gambaran, baru kita produksi, langsung kita siarkan seperti itu Pak. Contoh kedua, kalau dialog interaktif. Kalau dialog interaktif itu ada beberapa narsum yang biasa datang studio, terus kita minta temanya apa, terus di dalam dialog interaktif itu nanti ada semacam tanya jawab antara narsum dengan pendengar. Seperti itu tekniknya Pak. Oke. Agar supaya program yang ditawarkan RRI itu dapat diterima oleh konsumen, gimana caranya? Ada kalau iklan itu masang di mana rata-rata iklan itu apa di acara apa gitu? Biasanya di program unggulan kita Pak. Di RRI itu ada program unggulan namanya di Kopi Anda. Dalam Kopi itu di jam 7 biasanya mengupas suatu masalah aktual. Katakanlah misalnya masalah COVID nih. Jadi nanti temanya misalnya masalah COVID, mengenai kesehatan, caranya. Nanti ada pendengar narasumber mengupas masalah itu, nanti pendengar bertanya jawab di situ Pak. Ada polling nggak? Ada polling tidak? Misalnya untuk mengetahui acara apa yang disukai oleh konsumen? Ada polling nggak dari RRI? Ada datanya kita nanti. Misalnya ingin mengetahui, misal katakanlah di acara ini berapa sih pendengarnya, antara umur 17 sampai 31 atau umur 20 sampai 25 tahun ada kita Pak. Rata-rata bagaimana pendapat mereka? Jadi mereka itu kadang-kadang pendengar di Kalbar khususnya sukanya dengan ini Pak, musik-musik. Musik-musik ya? Ya, musik. Kan ini ada pesaing TV kan? TV ada gambarnya. RRI kan suara. Bagaimana menghadapi hal ini nih? Lagi nih Pak, kita kalau di RRI itu misalnya mempromokan iklan, biasanya memang ada beberapa segmen dengan TV-TV swasta, tapi keunggulan dari RRI karena kita mempunyai jangkauan yang sangat luas, seprovinsi Kalimantan Barat yang belum pernah diterima, misalnya yang di radio Sanora tidak terjangkau ya. Bulan pihak RRI Pak jangkauannya. Kalau unggulnya apa, lagu-lagunya yang unggul apa di RRI ini? Lagu-lagu apa dangdut di jam 1 sampai jam 2 itu banyak diminati di daerah. Iya Pak. Pendengar kita banyak, segmennya ya umurnya sekitar 35 sampai 40 tahun yang dangdut. Oke. Nanti ke depannya gimana itu supaya bisa eksis bersaing gimana? Ke depannya nanti kira gimana? Jadi untuk ke depannya RRI biar kita unggul dibanding radio-radio swastanya, kita membuat program unggulan Pak yang banyak diminati oleh masyarakat seperti apa, dengan data-data yang dari penelponnya berapa, misal katakanlah di acara dangdut itu pendengarnya berapa orang, di Kopi Anda itu pendengarnya berapa orang, nanti kita data, baru nanti kita evaluasi di berapa bidang, baru nanti kita butuh 2021 Pak, seperti itu.
Kalau programnya tidak menarik, ada misalnya cuma sedikit pemirsa, apa yang dilakukan? Kan ada banyak program kan, acara XA kata tidak saya mempunyai sedikit pendengar. Apa yang dilakukan oleh RRI itu? Apakah dieliminasi atau di mana kan? Jadi nanti kita gini, kalau misalnya tidak ada pendengar itu ada beberapa cara yang kita coba. Cara yang kita coba, nanti mungkin kita olah sistem secara teknisnya seperti apa, terus pengelolaannya nanti materinya kita ubah seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, biasanya RRI promosi melalui media apa nih kepada masyarakat? Media maksudnya gimana, Pak? Promosikan, misalnya supaya orang tahu bahwa ada RRI di Pontianak dan di Kalbar nih, pakai media apa? Apakah kabar? Kita ada media sosial, Pak. Media sosial. Ada Facebooknya ya? Ada Facebooknya juga, Pak. Link-link kita ada juga di RRI Pro 1 maupun Pro 2 juga melalui audio streaming. Sudah lengkap kita, Pak, di RRI. Maupun katakanlah di daerah terpencil, nggak perlu lagi kita, misalnya petani-petani bisa mendengar RRI melalui radio, tapi mereka sudah melalui handphone. Oh, ada ya? Itu apa nama aplikasinya? Ada kan nama aplikasinya? Apa? Apa? Bapak belum tahu nih apa namanya? Aplikasinya ada Pak, nanti. Oh iya Pak. Nanti kasih tahu kawan-kawannya tuh bahwa RRI punya aplikasi di apa di Android kan, ya kan? Ya, Forensic Group di Pro 1 apa, audio streamingnya Pro 2 dan Pro 3. Oh ya, tidak tahu itu. Oke. Sekarang sambil bawa mobil kita mendengar apa melalui radio langsung Pak, iya. Ada FM radio tuh ada kan, dia ada radio kan? Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Denny Harlan. Halo Denny Harlan. Ya, Pak. Kok Denny kan kerja di bank nih, kira-kira apa ini ditawarkan oleh bank nih? Kan Bank Mandiri ya masalahnya? Iya, Pak. Apa kira-kira ditawarkan oleh Bank Mandiri? Produknya Pak? Iya. Kalau produk sih paling produk kredit gitu Pak, sama jasa tabungan ya kan? Iya. Nah, bagaimana pihak perbankan itu supaya agar produknya itu diterima oleh masyarakat? Apa usaha Bank Mandiri agar produknya itu dapat diterima oleh masyarakat? Dengan suku bunga itu Pak, suku bunga. Misal untuk kredit bunganya rendah dibanding yang lain, syarat-syaratnya mudah dibandingkan pesaing lain lah. Terus kalau bunga tabungannya ya kompetitif lah sama bank-bank lain gitu. Ya. Kira-kira apa yang dibeli oleh masyarakat kepada bank nih? Apa yang dibeli oleh masyarakat kepada Bank Mandiri? Apa yang dibelinya dari Bank Mandiri ini? Manfaat apa yang dapat dibeli oleh masyarakat dari Bank Mandiri? Kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya sih apa ya? Bunganya sih Pak rendah. Jadi meringankan masyarakat lah untuk mereka bisa usaha, tapi angsurannya tidak terlalu besar kayak gitu Pak. Kenapa orang nabung itu rasa aman gitu kan? Nah, itu kan manfaatnya kan rasa aman. Nanti baru rasa aman juga supaya orang baik nabung, suku bunga dinaikkan. Kan supaya orang baik nabung kan, suku bunga dinaikkan. Nah, kalau mau kredit suku bunga diturunkan kan sehingga orang banyak diturunkan. Jadi itu manfaatnya keamanan. Kenapa orang nabung tuh rasa aman masa depan kan? Nah, itu. Iya, Pak. Oke, makasih. Nomor 2, silakan nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2 silakan. Apa soalnya? Nomor 2, silakan. Nomor 2. Apa soal nomor 2? Silakan sebutkan soal nomor 2. Nomor 2, Pak. Ya, silakan. Nomor 2. Jelaskan yang menyebabkan perusahaan bidang jasa mengalami kegagalan dalam mengelola kualitas produk jasanya. Gimana jawabannya? Jawabannya itu yang menyebabkan suatu perusahaan bidang jasa mengalami kegagalan dalam mengelola kualitas produk jasa itu diantaranya kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen, kesenjangan persepsi manajemen dan spesifikasi jasa. Yang ketiga, kesenjangan spesifikasi kualitas dan penghantaran jasa. Berikutnya, kesenjangan penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Yang terakhir adalah kesenjangan jasa, anggapan, dan jasa yang diharapkan. Seperti itu, Pak. Oke. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat ya? Mungkin ada Pak. Silakan. Apa penyebab dari perusahaan bidang jasa mengalami kegagalan? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin dari kualitas SDM-nya Pak. Gimana SDM-nya? Jadi kan kalau jasa ini
Nah, mungkin kan kalau dari produk jasa ini kan yang diunggulkan atau yang diandalkan itu dari keahlian SDM itu sendiri, Pak. Mungkin dari perusahaannya kurang memberikan pelatihan atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola jasanya atau bagaimana teknik-teknik untuk menyampaikan pelayanan. Ya. Saatnya itu, Pak. Yang kedua atau perencanaan, riset pasar, atau yang buruk dari perusahaan itu sendiri, atau pegawai yang tidak terkendali, atau terlalu cepat menarik uang, Pak. Ya. Mungkin mematok tarif harga yang tinggi, Pak. Tinggi. Seperti itu, Pak. Oke, yang lain silakan. Nah, coba bisa punya contoh perusahaan jasa apa saja? Contoh perusahaan jasa apa saja misalnya? Contoh perusahaan jasa itu apa? Jadi kalau kita untuk mengukur dimensi kualitas jasa itu atau pelayanan itu ada namanya dimensi kualitas pelayanan jasa. Ada 5 dimensi kan? Pertama reliabilities kan? Tepat waktu selalu tepat melayani konsumen kan? Kalau di perbankan misalkan jasa, bagaimana tellernya melayani konsumen tepat salah kan? Nanti kalau banyak salah berarti kan kecewa konsumen kan? Harus tepat. Jam bukanya juga harus sesuai. Kalau jam 8 buka, jam 8 udah buka kan? Iya, Pak. Kalau jam 3 datuk, itu jam 3. Itu namanya reliable, dapat diandalkan. Itu dimensi pertama, dapat diandalkan. Kan sama semua kayak jadi ini punya usaha kue lapis, itu jasa kan? Harus reliable, tepat. Hati rasanya sesuai dengan yang diinginkan konsumen kan? Misalnya kalau membuat kue janji 3 hari udah jadi kan? Jangan jadi 3 hari, 5 hari jadi kan konsumen kecewa. Itu karena tidak reliable, tidak dapat diandalkan. Itu kan jadi itu dimensi pertama itu keandalan, reliability kan? Kedua responsiveness, daya tanggap. Jadi pengusaha juga harus menanggapi konsumen, menanggapi semua keluhan konsumen, masukan konsumen. Kalau konsumen protes dicatat, ditanggapi, diperbaiki. Itu artinya dapat menanggapi apa keluhan konsumen, tahu kebutuhan konsumen apa gitu kan, dicatat semuanya, jangan diabaikan itu ya. Apa konsumen, maka ada kotak saran itu kan untuk masukan daripada pelanggan kan, dibaca apa masukannya, itu ditanggapi ya kan semampu perusahaan. Itu responsiveness kan. Apalagi selain itu apa tuh saja? Asuran, jaminan. Ya, asuran jaminan kan? Jaminan itu artinya apa? Karyawan punya pengetahuan, punya kemampuan kan? Kalau kerja di bank karyawan harus tahu tentang perbankan, harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan kan? Itu pengetahuan. Ya. Aman, dan di bank aman, juga punya keamanan, itu namanya tuh asuran, jaminan pasti kan. Sama kalau ya itu perhatikan. Kalau itu diperhatikan maka tidak berkualitas, gagal perusahaan kan. Kalau buka restoran gitu harus jaminan, makanya enak, bahan-bahannya bagus kan, tidak kadaluarsa, ya kan, tidak ada zat aditif, itu kan artinya kan asuran, ya kan. Kokinya terampil, pandai memasak, ya kan, punya pengetahuan, pelayanan konsumen ramah itu asurannya, gitu kan, dan sebagainya, punya ada SOP yang bagus, itu asuran. Kemudian tangible itu kan yang keempat tangible kan, tangible itu kan ini bukti fisik, ya kan. Kalau tim perbankan ada ruang tunggunya, ada AC dah, ya kan. Ruangnya luas dah, ada bangku dah, tempat duduk, ada TV dah, kan. Misalnya sambil menunggu antri kan ada TV, bisa nonton TV, konsumen senang kan. Lama pun dapat konsumen senang. Bagaimana penampilan karyawannya? Cantik dah karyawannya kan. Artinya rapi dah pakaiannya. Itu dilihat oleh konsumen kan. Kalau acak-acakan tellernya kan orang konsumen tidak suka kan. Maka kan itu logikanya. Jadi diperhatikan penampilan ruangannya, alatnya apa digunakan kan gitu. Nah, itu tangible yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa kan. Tangible gimana? Yang kelima kan empati. Empati itu sopan, ramah, ya kan? Lain ramah konsumen. Yang mukanya merenggut ya, senyum. Walaupun tidak boleh tetap senyum kan. Itu ya. Yang kalau konsumen tidak kita merenggut penjual atau ya kan enggak. Kita ramah. Jangan kita suka bertanya konsumen kan tidak bagus. Nah, itu kan empati kan. Kita tahu apa kebutuhan konsumen, kita perhatian konsumen kan, itu empati. Itu 5 dimensi. 5 dimensi kualitas jasa pelayanan. Itu diperhatikan agar supaya tidak gagal kan. Nah, itu ya. Oke, saya kabar jelaskan. Coba kalau dari Herlan sendiri apa?
Dari 5 dimensi apa dipakai oleh Bank Mandiri? 5 dimensi. Bagaimana keandalannya, bagaimana responsiveness-nya, tanggapnya, bagaimana bukti fisiknya, empati dan aset gimana? Jelaskan layanan. Kalau di Bank Mandiri gimana Bank Mandiri? Kalau di Bank Mandiri kayaknya semua udah baik-baiknya Pak. Baik. Untuk pelayanan pun udah baik lah, karena kan kita kan ada segi keandalan dulu. Dari segi keandalan gimana keandalannya, keandalan Bank Mandiri gimana? Dari segi keandalan gimana keandalannya? Bapak satu tanya yang kerja ya. Keandalan gimana? Keandalan itulah kami kan ada apa Pak? Jam bukanya gimana? Jam bukanya jam berapa? Udah bukanya. Kemudian bagaimana teller melayani nasabahnya, apakah banyak salah atau tidak, itu masuk keandal. Untuk masuk ke pelayanan tuh Pak, kami masuk dalam 5 besar Pak. Oh, 5 besar ya. 5 besar, karena kan ada jasa pengukur Pak dari pemerintah tuh, tiap bank-bank itu nanti itu dicoba, nanti ada softwarenya, diam-diam nyamar, itu kita dapat 5 besar lah, dalam 5 besar. Cepat, terus tiap pagi tuh kita misalkan nasabah pertama tuh langsung sampai kepala cabangnya pun ngasih selamat pagi, ucapan salam, sekian doa. Ya itu tetap OP-nya ya, itu budaya kan, budaya organisasi itu kan, budaya Bank Mandiri. Budaya Bank Mandiri. Jadi itu nasabah tuh tetap care lah sama kita, tetap loyal sama kita. Oke, dah itu dah. Kalau Dini kan juga masuk buat kue lapis, ada unsur jasa kan? Iya, Pak. Walaupun jual kue lapis tetap ada unsur jasanya. Coba bagaimana kalau Dini dari segi pelayanannya itu dari 5 dimensi tadi, keandalannya, responsifnya tuh apa dengan asurannya, empati dan bukti fisik gimana? Coba jelaskan. Gimana ya Pak? Gimana? Misalnya kalau kue biasanya kan Dini kan andal enggak Dini, misalnya orang pesan kue lapis, Dini janjinya berapa hari, tepat waktu enggak, itu andal namanya kan? Tepat waktu sih Pak, sama jamnya juga. Makanya itu berarti andal kan kita kan. Terus kalau konsumen ngeluh misalnya, ada konsumen ngeluh gimana? Ditanggapi enggak? Gitu kan. Kadang gini kan Pak, kalau konsumen ngeluh tuh kan cuman tinggi rendahnya kue. Soalnya kan dalam satu cetak kue lapis tuh kan kita memakai 40 butir telur. Jadi tuh untung-untungan sih Pak, tergantung besar kecilnya kuning telur. Jadi kalau kuning telurnya besar kita dapatnya, berarti kuenya tinggi. Kadang ada juga yang rendah dikit, itu sih yang itunya komplainnya kayak gitu. Jadi bagaimana cara Dini menanggapinya? Dari segi itu kan kita kan responsif, bagaimana menanggapi konsumen tersebut? Jadi pas nangkapin kayak gitu, untuk pemesanan selanjutnya tuh diperbaiki sih Pak. Jadi lebih ke pilih telur yang besar-besar semuanya, paling yang besar-besar dipilih. Kalau asurannya gimana? Siapa yang buat kue? Apa yang bantu atau dia buat kue sendiri? Kalau kue lapis berdua. Bagaimana tentu saja kemampuannya? Kalau Mama bagian manggang, kalau Dini bagian ngeracik resepnya. Oh, berarti udah punya kemampuan itu kan? Dilakukan. Kalau misalnya tentang ini, bukti fisiknya di mana? Bagaimana ruangannya? Bagus dah. Itu bukti fisik. Tempat gimana kan? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Bukti fisik itu tempat usahanya gimana? Ada ruang dah yang luas, ada misalnya ada ruang tunggu konsumen dah, bisa datang konsumen ada tempat tunggunya dah gitu kan, namanya itu bukti fisik. Kita kan rumahan Pak, jadi tuh tempat tunggunya di ruang tamu sih Pak. Ruang tamu. Bagaimana alat buat kuenya bagus dah canggih dah, itu bukti fisik. Canggih Pak, alhamdulillah canggih. Ada sono kan, ada kan? Nah itu bukti fisik kan, tinggal bantu proses. Bagaimana empatinya? Ramah gak Dini dengan pelanggan itu empati? Harus ramah lah Pak, kalau gitu kan. Tahu dah akan kebutuhan pelanggan itu empati kan? Sopan. Iya Pak, tahu Pak. Itu namanya 5 dimensi namanya biasa kan? Apalagi ada yang komplain, ada yang cerewet gitu tuh lebih diramah-ramahkan sih Pak, sabar. Sabarin enggak ya lah. Banyak tanya ujung-ujung tak beli tuh sakit sih Pak. Oke. Sakit lain ya sakit lah kan. Iya. Harus tetap senyum kan, walaupun enggak beli banyak tanya. Iya, senyum Pak. Karena tuh hak konsumen tuh bertanya kan, macam-macam tanya gini. Tahu tak beli ujungnya kan. Udah cewek-cewek tak beli biasa tuh. Itu namanya bisnis gitu kan, berjualan kan gitu kan. Iya Pak, iya. Tapi kita harus belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana melayani konsumen kan. Meyakinkan konsumen itu tidak gampang ya enggak? Iya benar Pak. Meyakinkan konsumen.
untuk bisa dengan konsumen itu kita perlu ilmu komunikasi kan, atau ada ilmunya, ada pelajarannya, ada pelatihannya kan, bagaimana Iya, Pak. konsumen kan gitu kan. Pertama kita Iya, tuh benar. sebagai pengusaha tuh harus selalu mendengar kata konsumen. So, we must listen Benar. to the customer kan. Karena Iya. customer tuh kita, kalau di perusahaan jasa tuh tanpa konsumen kita tidak bisa bekerja kan, betul nggak? Kalau di ini buat Benar. kue pun ada konsumen, apa di ini buat kue, ya kan? Kan? Untuk Jadi makan seorang ya, Pak? seorang jaya enggak, itu maka kita pertama harus selalu mendengar konsumen kan. Kata ada satu kata siapa tuh, kata Dakar, apa tuh pemasaran? Marketing is creating the customer, kan gitu, ya kan? Marketing is creating the customer. Bagaimana kita bisa menciptakan pelanggan? Nah, itu kan tuh singkatnya gitu. Tapi kan enggak gampang, enggak pelanggan kan? Enggak gampang, Pak. Enggak gampang. Itu teori gitu. Apa tuh pemasaran? Pemasaran adalah menciptakan. Tapi bagaimana cara kita menciptakan pelanggan? Nah, itu tidak mudah kan? Banyak teori di pemasaran. Satunya itu tadi harus dapat diterima kan? Pelayanan sebagus kan? Kalau kita mau ukur bagaimana kos pelayanan, kita pakai 5 dimensi tadi itu. Jadi beliau harus mempraktikkan 5 dimensi tadi, dimensi kos pelayanan jasa. Itu mix, jadi ada jual produk, ada jasanya kan? Kalau di perbankan tuh jasa murni, enggak ada mixnya. Kalau di sini kan mix. Ada unsur jasanya, ada unsur produknya, ada bisnisnya, ada unsur jasanya juga ada, pelayanan juga ada kan gitu. Oke ya, udah ya. Oke. Kalau RRI gimana Bu Bodan? RRI Bu Bodan. Gimana Pak? Kalau RRI dipandang dari 5 dimensi gimana? Jelaskan. RRI dipandang dari 5 dimensi, nomor 2 itu gimana? RRI. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, kan ada untuk mengukur pelayanan jasa kan itu dari 5 dimensi. Ada andal, daya tanggap, ya kan? Kemudian asuran, jaminan, bukti fisik dengan empati. Bagaimana kalau RI itu? Bagaimana andal enggak pelayanan RI pada konsumennya? Sangat ini Pak, kita harus kalau misalnya dengan konsumen atau mitra, kita misalnya katakan kalau di RRI itu kan intinya kan kita menjual program, tidak produk. Beda kalau misalnya produk itu seperti katakanlah seperti Dini disampaikan tadi kue atau barang. Kalau RRI ini kan produk itu kan tidak nyata. Ya lah, apa saja tuh program. Jadi kita kalau misalnya menarik mitra itu harus menguasai program-program aja yang apa aja yang ada di RRI seperti itu. Kadang-kadang mitra ini Pak banyak apa istilahnya minta harga dengan harga murah, tetapi iklan mereka harus disiarkan kontinu gitu. Misalnya katakanlah dalam frekuensi berapa, 1 kali harus kontinu 5 kali. Tapi kita harus pandai menjelaskan ke mereka juga Pak, bahwa kita harus ada juga itunya, rate-nya seperti apa gitu. Kadang mereka juga kalau iklan mereka tidak disiarkan komplain juga seperti itu Pak. Kalau komplain gimana? Kalau komplain, kalau ada yang komplain gimana? Juga misalnya katakanlah mereka pernah juga satu kasus pernah terjadi, kebetulan saya istilahnya berkoordinasi dengan mitra A, mereka komplain kenapa di jam, katakanlah jam 7 sampai jam 8 tidak disiarkan. Saya bilang, Pak, kalau di pihak RRI itu kita ada program acara, jadi misalnya katakanlah di iklan itu saya jadwalkan jam 7, tapi tidak bisa kita siarkan jam 7, pasti ada tenggang waktunya, misalnya katakanlah jam 7 sampai jam 8. Jadi ada perkiraan jam 7 sampai 8 disiarkan seperti itu. Terus kedua juga kita ada bukti, Pak, di DAS. Jadi kalau kita komplain, kita tunjukkan juga di aplikasi, semua sudah terdata semua, Pak. Seperti itu. Oke, Bu ya. Coba apa kesimpulan dari nomor 2 ini apa? Siapa bisa menyimpulkan jawaban dari nomor 2? Silakan. Kalau Jessica atau Verlin, yang belum siapa nih? Silakan bicara. Ade, silakan bicara. Ada Verlin, ada Ino, mana Ino? Kembali, Jessica, silakan menyimpulkan dari nomor 2. Siapa menyimpulkan? Silakan. Intinya apa nomor 2 supaya pusat tidak gagal dalam melayani konsumen gitu. Silakan. Siapa? Siapa berbicara? Perlin, Pak. Silakan. Perlin ya. Oke, silakan Perlin. Jadi agar perusahaan supaya nggak gagal dalam mengelola pelayanannya itu paling utama adalah harus terpenuhi 5 dimensi jasa pelayanannya Pak, yaitu tadi yang keandalan, cepat tanggapnya, jaminannya, bukti fisik, sopan dan ramahnya, itu semua harus terpenuhi dulu. Iya. Simpulannya sih itu sih Pak, agar agar pelayanannya itu
tetap ya, agar konsumen tetap merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Ya, oke. Yang lain, Mas, silakan. Bagi yang mau bicara tentang kesimpulan dari nomor 2, silakan. Oke, Jessica? Arul, siapa Arul? Hah? Arul sama Arul tuh. Jessica mana Jessica? Jessica mana? Jessica. Nih, Pak. Ya, silakan. Gimana kesimpulan Jessica? Jessica kerja di mana? Saya di perusahaan sawit, Pak. Sawit. Gimana? Apa kesimpulan dari itu? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sih kalau untuk menjaga supaya jasanya memang nggak gagal, itu pastinya tetap mereka memperhatikan pelayanan mereka, jasa yang diberikan, kualitas yang diberikan. Jadi supaya nanti ada kesannya mereka merasa puas. Jadi itu juga salah satu kunci supaya membuat mereka bakalan teringat terus dengan kualitas yang baik gitu, Pak. Oh, di sawit ada nggak unsur pelayanan saat di sawit? Kan kerja di sawit ya kan? Di sawit sih kalau kami pelayanan keluar, Pak ya, untuk masyarakat gitu ya. Ada ya? Nggak ada sih, Pak, setahu saya, Pak. Nggak ada. Karena kan iya mereka kan produksi pelayanannya pastinya adanya untuk bagian akhir sih, Pak, untuk kayak penyediaan minyak makan atau untuk Pertamina untuk menjadikan yang B50 itu, Pak, untuk solar gitu. Oke. Ya. Kalau Gopinda gimana Gopinda? Gimana? Apa kesimpulannya tentang bagaimana supaya agar pelayanan jasa itu tidak gagal di perusahaan jasa? Kalau saya sih berkacanya mungkin dari kantor saya sendiri, Pak, ya, dari PLN gitu mungkin, Pak, ya. Silakan. Apa juga jasa tuh ya? Itu mungkin lebih ke, kalau kami poin utamanya kehandalan dan pelayanan sih, Pak. Jadi kehandalan. Itu gimana kami bisa mempertahankan itu dalam arti kayak alhamdulillah kayak sekarang listrik udah mulai jarang padam kayak gitu Pak. Itu dari sisi kehandalan. Kedua, pelayanannya juga. Jadi bagaimana kami bisa melayani keluh kesahnya konsumen atau segala macam gitu. Dan sekarang juga langkah kami itu udah sampai ke membuat WEC ini, Pak, kayak grup WA yang udah sampai ke RT RW. Jadi setiap mau ada pemadaman kita akan menyampaikan gitu. Di grup WA itu. Jadi sebelum padam orang udah tahu bakal ada padam gitu. Atau misalnya ada keluhan apa bisa disampaikan di grup itu juga. Gitu. Oke. Dengar katanya tarif ini listrik naik ya? Kalau tarif listrik tidak naik, Pak. Naik ya? Enggak, Pak. Cuman memang kemarin karena waktu pas COVID itu kan petugas catat meter juga tidak bisa melakukan pencatatan, Pak. Oh gitu. Jadi pencatatan meter itu dirata-ratakan, Pak. Jadi solar naik enggak? Naik gitu enggak? Tidak dirata-ratakan. Jadi pada saat sekarang udah kembali normal dicatat semula, jadi membengkak gitu, Pak. Oh gitu. Jadi seolah-olah kayaknya tarif listrik naik gitu. Nah, itu di masyarakat tuh tegak gitu, naik listrik katanya. Saya pun Bapak sih belum cari sumber kan? Iya. Naik semua tuh bengkak bayarnya tuh. Oh gitu. Berarti udah jelaskan kan karena dirata-ratakan kan gitu ya. Iya, Pak. Itu sih, Pak. Tapi masih berlaku enggak yang apa tuh yang 450 tuh? Masih, Pak, sampai bulan September, Pak. Oh, September ya. September enggak yalah. Oke, makasih Gopinda. Oke. Nomor 3, sekarang nomor 3. Saya menjawab nomor 3. Silakan nomor 3. Nomor 3, siapa menjawab apa soalnya? Siapa menjawab silakan. Apa soal nomor 3? Nomor 3, apa soalnya? Gimana? Ino mau jawab tadi itu, Pak. Nah, Ino mana Ino. Wah, Ino gambar ada Arab tuh. Ino. Mana Ino lari Pak Ino nih? Kemana tuh dia tuh? Lagi promosi kayak dia. Lagi konser dia, Pak. Hah? Lagi konser. Konser. Nah, coba si Denny apa Denny soal di nomor 3 Denny? Denny Alan. Soal nomor 3 apa? Bentar, Pak. Bacanya soal dulu. Bentar, saya cari, Pak. Nah. Ada video ya, ada ya?
Inobunya tuh keke gitu. Nomor 3, Pak ya? Ya, nomor 3 coba bacakan soalnya. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba adalah dengan cara memperpanjang lini produk. Ya. Jelaskan tujuan dari lini produk dan bagaimana cara melakukannya. Ya, oke. Siapa menjawab apa tuh lini produk? Ya kan kalau udah baca, kan ada udah baca buku masyarakat apa tuh lini produk? Paham nggak apa tuh lini produk? Apa strateginya kan? Nah, siapa yang menjawab silakan. Silakan saya bisa jawab. Tadi soal dari dibaca oleh saudara Denny Arlan. Kan siapa menjawab? Silakan berpendapat. Silakan. Silakan. Ada yang mau menjawab? Siapa? Siapa mau menjawab? Lini produk. Lini. Nah, itu udah kembali dah tuh. Klub lagi gitu. Ini gimana no? Nomor 3. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba adalah dengan cara memperpanjang lini produk. Tujuannya dari lini produk. Ya. Lini produk sama dengan memperpanjang daya guna penjualan tersebut, Pak. Masa tanggal operasi akhir. Terus apa strateginya? Tadi, Pak. Ya, apa lini produk tuh? Jadi lini produk itu kan apa? Apa definisi lini produk itu? Apa definisi lini produk kira-kira itu? Oh iya. Apa tuh? Apa tuh lini produk itu apa? Ini Pak. Silakan. Apa? Sekelompok produk dalam suatu kelas produk yang berkaitan erat karena produk-produk itu melaksanakan fungsi yang serupa, Pak. Iya, oke. Jadi produk itu sekelompok produk yang berhubungan ya. Erat kayak semuanya fungsi oleh perusahaan. Nah, kan kalau kita lihat ini kan kalau kita bicara soal lini produk, contohnya apa? Jadi produk. Contohnya ada panjang lini produk, ya kan? Ada namanya lebar bauran produk, ya kan? Kalau pernah ada ke mall, ke Mitra Anda atau ke Kaisar atau mana lah ya, nah itu yang mana? Apa namanya lini produk tuh? Masuk ke Alfamart, katakan masuk ke Mitra Anda, kan ada lini produk kan? Nah, siapa bisa buat contohnya apa contohnya? Lini produk apa contohnya? Kosmetik, Pak, misalnya. Apa? Kosmetik. Nah, kosmetik, ya kan? Kosmetik. Jadi jual tuh, baru itu ya kosmetik kan? Kosmetik dengan berbagai macam apa merek kan, kosmetik apa lagi itu lini, tuh ya lini itu ya. Misalnya kalau di Mitra Mart ada kosmetik, ada apa lagi umpamanya, berapa lagi lininya apa? Kosmetik, sampo, pasta gigi kan, deterjen. Nah, itu berapa lebarnya tuh? Hitung lebar tuh Pak, berapa banyak lini produknya kan? Lebarnya kan, lebarnya ya kan? Lebarnya gitu. Oh, ada berapa? Ada 4 lini produk. Ada sabun mandi, ada sampo, ada segi dan deterjen. Itu kan lebar kan? Kalau panjangnya, misalnya panjang lini produk berapa? Semuanya tuh dihitung. Sabun mandi berapa merek, sampo berapa merek, itu kan dihitung semua tuh panjang lini produk kan itu kan? Nah, dihitung semuanya. Itu lini produk. Jadi ada beberapa strategi nih untuk lini produk nih. Ada beberapa strategi. Ada apa? Bagaimana strategi di produknya? Gimana? Ada 4. 4. Apa saja? Coba silakan. Kedalaman produk, konsistensinya, terus? tingkat kekuatan sama perluasannya. Perluasannya. Bagaimana cara Anda memperluas diri produk? Kalau memperluasnya itu penambahan produk-produk barunya, Pak. Ya, kapan kita menambah produk baru katakan? Kapan kita menambah? Dan kapan kita menghilangkan produk? Itu dalam produk kan? Kapan kita menambah? Kapan kita tidak menambah? Kapan kita mengurangi atau sebagainya? Gimana caranya tuh? Iya, pastinya sih kita membuatkan produk pertamanya dulu. Kita bandingkan dulu dengan produk yang lainnya. Kita bandingkan dulu produk satu dengan produk yang merek lain. Terus kita kalau memang udah dapat hasilnya, memang produk kita itu lebih baik,
dan lebih banyak peminatnya, ke depannya baru kita penambahannya, Pak. Penambahan. Kalau memang kita kurang baik, jadi dia akan pengurangan atau memang merevisi atau memperbaiki produk tersebut, apa sih kekurangannya jika memang dia nggak mau menghilangkan produk tersebut gitu. Jadi memberikan inovasi yang terbarunya lagi. Oke. Kalau di perbankan gimana, Dana? Apa lini produk Denny Arlan? Kalau di perbankan apa lini produknya tuh? Kayak kredit tuh Pak ya. Kalau kredit kan dibagi lagi Pak. Ada kayak KTA, terus ada kredit usaha, ada multiguna. Itu mana yang paling banyak diminati tuh? Mana yang banyak diminati? KTA sih Pak. Kalau untuk kredit tanpa agunan itu kan Pak kan. Jadi yang kayak PNS atau karyawan tuh lebih suka lah. Terus bunganya juga murah, prosesnya mudah. Berarti itu ditingkatkan enggak? Yang kurang diminati apa yang kurang diminati? Yang kurang diminati dari kredit itu yang mana tuh? Dari tingkat tadi itu. Kayaknya diminati semua Pak. Semua enggak. Tapi yang paling banyak mana? Yang paling sedikit mana? Yang paling banyak apa dan paling sedikit apa? Paling sedikit mungkin di KPR lah Pak. Apa KPR? Perumahan ya? Perumahan Pak. Karena itu mungkin karena yang ada yang apa tuh yang buat rumah lain. PTN ya. PTN lain enggak? Itu. Berarti tidak apa itu masih bisa dipertahankan enggak kalau KPR tuh? KPR masih bisa Pak, masih bisa lah. Oh ya, masih bisa. Ya, terus ini produk apa gitu selain kredit di perbankan? Produk tabungan apa tabungannya tuh? Tabungan kita ada tabungan rencana, itu kayak semacam arisan gitu Pak, itu arisan juga diminati ya. Jadi tuh kita tuh kayak arisan kan per bulan juga nanti di debit otomatis. Tiba-tiba pas jangka waktunya jatuh temponya berakhir, langsung cair ya masuk ke rekening. Ya, selain itu apa tabungan apa Bapak? Tabungan bisnis yang untuk bisnis Pak. Bisnis. Kira-kira ada penambahan lagi nanti rencana ke depan tuh di tabungan tuh. Mungkin ada Pak, mungkin. Bagaimana cara bank itu supaya apa yang bank lakukan supaya menambah, apa yang dilakukan oleh bank untuk menambah lini produk di tabungan tuh bagaimana caranya? Cara bank itu melakukan penambahan produk tabungan di lini produknya tuh. Apa yang dilakukan oleh bank itu pertama kali? Nanti kita buka ini gitu kan? Kenapa yang lihat dulu tuh? Apakah melalui survei dulu atau bagaimana caranya? Survei Pak, kayaknya. Survei. Kadang-kadang kami kan ada juga keluarkan produk-produk survei gitu kan. Ini diminati enggak? Kalau diminati kita lanjut. Kadang-kadang kalaupun enggak ya stop. Stop itu. Oke lah. Oke. Jadi ada sebenarnya ada dua perentangan lini dan ini kan penambahan lini kan perentangan lini itu strategi lini produk enggak. Ada pendapat lain silakan kalau pendapat lain apa strategi lini produk tuh silakan. Ada pendapat lain enggak? Enggak ada? Enggak ada ya? Lanjut Pak. Apa silakan siapa? Kembali ya? Silakan. Silakan. Jadi ada beberapa strategi. Pertama, memperpanjang ke bawah, memperpanjang ke atas, memperpanjang kedua arah. Itu kan itu lini produknya kan. Pertama, kita bisa mengisi lini produk. Kenapa kita harus mengisi lini produk? Karena mencoba mencari laba tambahan atau mencoba memuaskan pelanggan, gitu kan, target penjual. Itu caranya. Mencoba menggunakan kapasitas lebih, mencoba menjadi perusahaan semua lini yang memimpin, mencoba mengisi lubang agar pesaing tidak masuk. Itu tujuan kenapa kita memperpanjang ke bawah, memperpanjang ke atas, memperpanjang kedua arah, mengisi lini produk. Nah, kita harus mengisi produk kan. Supaya kita isi produk supaya kita bisa menghambat pesaing kan, ada pesaing masuk gitu. Nah, atau kita juga bisa memodifikasi lini produk, mempermudah tampilan produk agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita buat itu kita tampil bagus kan, jadi kelihatan kuno gitu kan, kelihatan modern, layoutnya dirapikan kan, bagaimana layoutnya desain gimana, supaya nanti konsumen mudah mencarinya kan. Nanti kalau kita mau beli susu, di mana tak susu itu susah dicarinya kan, kasih apa supaya konsumen itu mudah mencari susu, ya kan? Bisa pakaian, itu kan, pakaian wanita, pakaian pria itu dini kan, kan banyak sebagainya itu. Jadi itu ada strategi. Ya, nanti kita harus banyak baca di buku pemasaran bagaimana strategi ada menambah kedua arah panjang atas ke bawah ini kan. Kalau ke atas gimana, ke bawah gimana, kedua-dua gimana. Kalau atasnya berarti produk yang mahal kan,
yang branded kali ini di atas kan, bawah itu yang bawah gitu. Oke, nomor 4 gimana? Soal nomor 4. Silakan. Apa soal nomor 4? Apa soal nomor 4? Soalnya apa nomor 4? Ada berapa soal sih? Ada 9, Pak. 9. Soal nomor 4 apa soal nomor 4? Silakan. Soal nomor 4 ya, Pak. Salah satu keberhasilan produk yang dijual dapat dilihat dari dari bentuk produk dan fungsi produk tersebut. Yeah. Menurut Anda, mana yang paling penting dari bentuk atau fungsi produk? Yeah. Berikan penjelasan dan contohnya. Nah, kalau Ambali gimana? Kalau milih bentuknya atau fungsinya? Kenapa kok Anda yang pilih apa? Dalam hal pemasarannya, Pak, yang paling penting sebenarnya bukan fungsi dari benda itu. Konsumen itu tidak lagi peduli pada butuh atau tidaknya dia pada benda, namun tertarik tidaknya ia saat melihat benda, Pak. Benda. Ya, apa yang dilihat? Bagi saya sendiri sih sama penting antara kedua hal itu, Pak. Tapi yang lebih penting mana? Mana lebih daripada itu? Sama betul, penting semua. Tapi yang mana yang lebih? Mana yang utamakan? Kalau kita mau beli satu produk itu apa lihat fungsinya kah atau bentuknya? Yang pertama apa yang kita perhatikan? Bentuk sih, Pak. Karena pandangan pertama kita kan pada fisiknya, Pak. Fisiknya. Walaupun tidak berfungsi. Enggak juga sih, Pak. Kan gitu kan boleh bentuknya kan, walaupun putih indah menarik tapi tak berfungsi gimana? Ayo. Tapi menurut saya lebih berubah lah, Pak. Kayaknya sih fungsinya lah. Fungsi. Lebih ke fungsi dulu lah, Pak. Atau kalau Ambali melihat cewek cantik tapi gimana kalau hatinya tak bagus? Betul banget, Pak. Yang mau Pak jadi, Pak. Mana? Ayo Ambali. Kan masih jomblo kan? Iya, Pak. Enggak, Pak. Jomblo ya. Jadi kalau Ambali kan cari cewek ini kan, wah cantik, menarik kan, indah kan, rambutnya bagus, badannya bagus. Tapi kalau tadi fungsi tak bagus gimana tuh cewek itu? Mau tak milih bentuknya? Enggak lah, Pak. Pasti kan fungsi bagus lah, Pak. Nah, aku dibalik. Fungsi bagus dan bentuknya bagus lah, Pak. Oh gitu, udah lain enggak? Kedua lah, Pak. Fungsi bagus, bentuk bagus enggak? Atau sebaliknya, hati bagus, suka membantu, pengertian, tapi bentuknya jelek. Aduh, mana? Jadi bahan pertimbangan sih, Pak, masih dulu, Pak. Kecuali memang tidak ada sama sekali lagi, Pak. Oh gitu. Itu, Pak. Itu aja terpaksa namanya. Itu terpaksa namanya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita misalnya kita memasang produk kan, pertama kita utamakan fungsi produk kan. Iya, Pak. Kita bentuk produk desain bagus kan, tetap bagus desainnya kan, supaya menarik kan. Tapi pertanyaan fungsinya apa, manfaat produk ini kan gitu. Berfungsi tidak tahu fungsinya bagus, konsumen, mau kita tambahi manfaatnya apa, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, apa warnanya kan, bagaimana kemasannya, bagaimana tulisannya kan, dan bagaimana profil itu yang pertama. Jadi dua-duanya penting kan, dua-duanya bagus, penting. Tapi yang mana lebih tambah dulu itu fungsi produk. Ya, gitu. Apapun nanti suasana kan. Kayak di ini nanti buat kue lapis, fungsinya apa? Kasarnya gini kan. Nah, tato saya bagus, dibuat desain yang bagus, bentuk kue lapis yang bagus. Apa kue lapisnya kue lapis segi 4? Apakah model? Coba nanti di ini buat kue lapis itu kue lapis cinta gitu kan, model kayak cinta. Gimana ada cinta? Kan gambar cinta tuh gambarnya kan. Tuh di ini mana di ini tuh? Nah, ya di ini. Di ini mana? Lagi buat kue kali, Pak. Buat kue. Udah buat kue di ini ya. Apa, Pak? Nah, coba nanti ke depannya tuh di ini tuh buat kue lapis tuh bentuknya kayak kue lapis cinta gitu. Kan dengan selera anak muda kan, kayak bakso cinta kan. Jadi pertama kayak segi 4, bagaimana kayak model tapi besar tuh, kue lapis cinta besar kan. Kan unik nih, kue lapis ini unik nih ya, bentuk kayak kue lapis cinta kan. Itu. Ya kan? Gimana ini? Yang mana buatnya tuh, Pak? Udah lama dah. Kan ada apa tuh, ada cetakannya kan. Baru cetakannya. Makanya kan bisa dibuat cetakannya kan. Di desain. Rasanya enak, lapisnya tinggal desain. Ada segi 4, ada cinta. Jadi kan berdasarkan survei anak remaja nih kan, namanya suka bercinta kan. Iya, betul tuh, Pak. Ada yang unik-unik gitu kan, suka dia kan beli, nih saya mau beli lapis ini karena bagus lapis cinta kan. Siapa tahu gitu kan. Yang lain segi 4 semuanya. Ini beda sendiri bentuknya kan. Lapis cinta umpamanya ini kan gitu. Jadi desain juga perlu perhatikan apa yang unik kan.
yang mudah diingat oleh konsumen. Siapa konsumennya? Remaja gimana kan? Lain dengan konsumennya ada tuh orang tua, ya kan? Kalau orang tua tuh rata-rata tuh melihat fungsinya aja, pokoknya bisa bermanfaat, bisa dimakan, enak kalau udah makan kan? Kalau anak-anak muda kan selain fungsi kan dilihat apa? Lihat desainnya bagus, menarik, kan? Iya, Pak. Kalau orang tuh beli baju terutama sih kue ulang tahun sih, Pak. Ulang tahun. Kalau ulang tahun gimana kue ulang tahun? Tergantung sih mau bentuknya gimana, selera konsumen, jadi bisa dibuatin gitu, Pak. Itu juga melayani itu, Dini ya? Wah, mantap Pak Dini kalau udah jadi pengusaha sukses enggak? Amin. Tapi kita kapan diajak ke sana nih makan-makan bersama gitu kan? Udah Pak, udah lewat dah Pak. Makan kue lapis Dini gitu kan? Jadi rumah Dini itu ada apa labelnya tuh? Apa nama tokonya apa? Kan ada nama tokonya pasti. Ada nama toko enggak di rumah Dini itu? Instagram, Pak. Itu di Instagramnya, tapi kalau di offline-nya gimana? Kalau orang lewat kan, ini rumah ini ada jual kue lapis kan? Namanya ada apa? sih. Namanya apa tuh namanya? Sama, Kiplen Foodie. Apa? Namanya? Kiplen Foodie, Pak. Kok udah nama Dini gitu? Kue lapis. Enggak. Kue lapis Dini, kan? Mantap kan? Jadi merek kan? Ya udah jadi terkenal nanti kan? Apalagi dengan status, Pak. Ya Allah, jangan, Pak. Apa statusnya apa, G? Kan ada hubungan status kan Dini cuman. Apa ada status apa, G? Iya, Pak. Kan ada status tuh. Dini kan masih perempuan kan, laki-laki kan. Oh, ini Dini kan, kue lapis Dini. Gitu. Kalau enak kan dikenal. Wah, kamu beli kue lapis di sana tuh. Diana Pop, Dini kan? Kalau di Instagram iya, kalau Instagram apa namanya Instagram? Kiplen Foodie, Pak. Apa tuh artinya? Apa Kiplen apa? Itu nama anak sih sebenarnya. Oh, anak dia. Ya berarti lah dapur enggak. Anak yang terkenal anaknya lain enggak? yang buat ibunya enggak gitu. Yalah, oke. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan nomor 4 ini? Apa kesimpulan nomor 4? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan jawab nomor 4 apa? Tadi dijawab kan apa kesimpulannya? Ya, silakan. Menyimpulkan ya. Menyimpulkan siapa bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulannya sih Pak kayaknya yang paling penting di antara produk itu adalah fungsinya Pak. Habis fungsinya Pak. Setelah fungsi barulah kita perhatikan bentuknya Pak. Ya, oke. Yang terbalik, utamakan bentuk tapi fungsi nomor 2 kan? Pak, tadi itu terbalik Pak. Semua sih penting, bentuk dan fungsi betul. Tapi yang ditambahkan Bu fungsinya dulu, gitu kan? Benar Pak. Bentuknya gimana, gitu kan? Itu. Dan nomor 5, apa soal nomor 5? Silakan. Pengertian pemasaran ya Pak. Nah, silakan. Siapa mau jawab? Pengertian pemasaran adalah suatu perpaduan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai, serta mengembangkan suatu promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu, Pak. Nah, itu menurut siapa tuh? Definisi siapa tuh kira-kira tuh? Gimana, Pak? Menurut siapa tuh? Menurut siapa definisi tersebut? Menurut siapa? Biasanya kan kalau pelanggan kan seperti itu, Pak. Enggak, definisi itu menurut siapa? Definisi itu menurut ahli, pendapat ahli siapa namanya? Ahlinya siapa yang membuat definisi itu tuh? Ya buat Philip Kotler tuh kan? Itu Philip Kotler. Tadi definisi itu Philip Kotler kan? Kalau menurut Peter Drucker singkat, marketing is creating the customer, ya kan? Nah, marketing itu adalah menciptakan pelanggan. Bagaimana tidak pelanggan itu? Nah, tadi dari Bu Dona itu buat apa maknanya tadi? Apa makna dari definisi tadi itu? Silakan saya menjelaskan apa maknanya. Tidak dijelaskan oleh Bu Dona tentang definisi pemasaran. Apa maknanya itu kira-kira? Menurut pendapat saya itu kan kalau pemasaran itu kan kita bisa menjual produk produk ke konsumen. Tapi bisa konsumen puas, jadi kita harus memikirkan kualitas, Pak. Kualitas.
kualitas baik, terus mungkin dengan harga yang dapat terjangkau dengan konsumen seperti itu, Pak. Ya, oke. Yang lain pendapat silakan. Kalau Jessica, Berlin, silakan pendapat. Silakan. Jessica, ada pendapat enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berlin, ada pendapat Berlin? Pemasaran ya itu sih Pak, seperti yang tadi Bapak bilang tadi, marketing is getting a customer. Berarti kan pemasaran itu bertujuan memang untuk mendapatkan pelanggan, menciptakan pelanggan. Berarti pemasaran itu yang bertujuan seperti itu untuk menarik pelanggan, supaya pelanggan tahu bahwa kita itu punya produk, bahwa produk kita tuh ini. Jadi pelanggan itu tahu dan mereka mau mencoba, mau menggunakannya. Ya, oke. Jadi kalau kita mau berbisnis itu pertama tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pelanggan sebanyak-banyaknya itu kan. Sudah dapat banyak pelanggan, bagaimana kita mempertahankan pelanggan gitu kan? Ya gitu kan? Bagaimana cara mempertahankan pelanggan? Bagaimana cara mempertahankan pelanggan tuh? Kita bisa menyediakan pelanggan, gitu kan? Bagaimana menyediakan pelanggan? Nah, itu kan banyak cara tuh untuk berbisnis kan? Bagaimana menyediakan pelanggan? Pelanggan yang setia dikasih apa, dia kan biasa gitu kan. Misalnya kalau ada konsumen yang di ini setia yang di ini kasih apa konsumennya tuh kan, apa kasih harus apa gitu kan, sehingga konsumen tambah setia, tambah senang kan. Nah, itu perlu tuh kan. Itu kita harus bisa menyenangkan pelanggan supaya kita bisa menggunakan pelanggan, sehingga kita ini banyak pelanggan. Kita kata we must make the customer happy, itu penting ya kan. Itu kita harus berusaha membuat pelanggan tuh bahagia kan. Kalau ada pelanggan bahagia tuh, wah, dia nggak ke tempat lain tuh, nggak ke lain tuh, ke kita aja kan. Kenapa? Karena kita tuh bisa membuat dia pelanggan tuh bahagia. Di produk kita, wah enak produknya, nyaman, tidak bagus, higienis kan, bahan-bahannya bagus, itu kan kita bisa buat mereka bahagia kan. Kalau mereka bahagia, mereka akan membeli produk kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau mereka tidak bahagia, kita jual, atau mereka tidak bahagia, pas akan lari dia, jerak dia belikan kita kan. Kenapa? Mereka tidak bahagia. Itu kan. Nah, marketing itu. Yang penting intinya itu bagaimana kita bisa mengetahui apa keinginan konsumen. Kita bisa menggunakan orientasi pemasaran bermasyarakat kan. Kalau yang kita gunakan harus apa tuh? Harus ramah lingkungan kan. Nah, jangan sampai merusak lingkungan gitu. Intinya sekarang ya. Di samping kita mengetahui keinginan konsumen, kita juga kalau kita buat tuh ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan gitu. Oke, nomor 6. Silakan nomor 6. Apa soal nomor 6? Nomor apa soalnya? Nomor 6? Pak. Ya, nomor 6. Nomor 6, dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi pemasaran holistik. Ya. Apa masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan bersamaan? Nah, silakan. Mana yang paling bagus dari 4 orientasi tersebut kan? Ada orientasi produk, ada orientasi produksi, ada orientasi pemasaran, ada orientasi pemasaran sosial atau holistik kan? Dari 4 itu mana kira-kira yang dipilih kalau Anda di pengusaha gitu, bisnis pemasar gitu. Itu masing-masing punya pendapat ya. Kalau produk itu apa perlu ditekankan gitu kan? Apa perlu ditekankan gitu kan? Silakan. Siapa menjawab? Siapa mau menjawab? Jessica, mau jawab Jessica? Jessica. Ya, Pak. Mau jawab, silakan. Nomor 6. Bentar, Pak. Bisa jawab nomor 6. Silakan. Menurut saya sih, Pak, yang bisa berjalan bersamaan, Pak ya. Itu ini Pak, orientasi produksi sama orientasi produk Pak. Produk. Kalau produksi itu apa intinya tuh produksi itu? Produksi kan dia membuat produknya itu Pak. Jadi sebelum dia membuat produk itu dia harus ada punya gambaran produk yang mau dia jual itu seperti apa supaya nanti dia untuk memproduksinya juga punya itu bisa sesuai dengan yang dia rencanakan. Oke. Terus kalau produk? Kalau produk kan hasil produk yang setelah dia buat, Pak. Oke. Yang lain mana yang lain? Silakan. Kalau
Yang lain mana sih? Gopinda juga Gopinda. Nomor 6 gimana nomor 6? Kalau saya sih Pak, intinya orientasi tersebut dapat berjalan bersamaan Pak. Jadi tapi sesuai pada tahapan-tahapan awalnya gitu Pak. Jadi apakah itu dimulai dari orientasi produksi dulu, terus orientasi produk sambil berjalan pemasarannya gitu Pak. Semuanya bisa dilakukan bersamaan sih Pak kalau saya Pak. Begitu ya. Oke. Yang lain? Kalau Muhammad Rehan, gimana Muhammad Rehan? Gimana? Muhammad Rehan gimana? Pertanyaan nomor 6 Pak. Ya, nomor 6. Nyambung, mic saya lepas tadi Pak. Oh ya, oke, silakan nomor 6. Dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produk, pemasaran, oh iya Pak, mungkin bisa berjalan bersamaan Pak. Ya. Iya Pak. Soalnya saya masih belum tahu sih orientasi holistik itu apa Pak. Itu arti gini, orientasi perusahaan masyarakat. Jadi produk itu harus ramah lingkungan, jangan gitu Pak. Itu merusak lingkungan. Jadi kita apapun kita buat itu jangan merusak lingkungan. Kalau kita beli produk itu, misalnya produk tahu, kita makan tahu, kita jadi sakit, itu berarti tidak berusaha masyarakat gitu kan? Oh iya Pak, berarti memang berarti kalau gitu memang benar Pak. Dari orientasi ini harusnya berjalan bersamaan Pak, dioptimalkan semuanya Pak. Berkaitan, baik itu produksi sangat-sangat berkaitan Pak, dari produk, pemasaran dan orientasi holistiknya Pak harus ditingkatkan semua Pak, agar penjualannya lebih baik Pak. Ya, kesaling berkaitan kan. Ya, kita boleh bercepat masyarakat tapi juga produknya harus itu bersama masyarakat. Jangan sampai itu menyakitkan kita kan, kita buat sakit. Walaupun enak kan. Kayak rokok itu masuk enggak produk yang berorientasi bermasyarakat itu? Mana rokok? Rokok kan enak kan? Mungkin. Rokok iya, enak. Pak, ya, Pak. Tapi kan membuat badan kita sakit kan? Mungkin itu orientasi holistiknya yang kurang baik, Pak. Kurang ya. Ya. Jadi antara pemasyarakat nanti ada sebagian yang mungkin mendukung rokok itu dipasarkan atau sebagian masyarakat itu masih tidak mendukung rokok itu dipasarkan, Pak. Tapi memang dominan rokok itu tidak membuat kita sehat ya gitu kan. Tapi enak. Iya, benar. Bagi rokok enak. Nanti tidak ada holistik, tidak ada kan? Tidak ada holistiknya. Holistiknya mungkin kurang. Gitu ya. Oke, nomor 7 sampai nomor 7 siapa nomor 7 silakan. Nomor 7. Apa soal nomor 7? Fungsi pemasaran, Pak. Nah, silakan. Siapa menjawab fungsi pemasaran? Fungsi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, pengertiannya itu untuk yang terakhir fungsi perantara. Ya, kalau fungsi pertukaran apa maksudnya? Nah, fungsi pertukaran itu maksudnya adalah dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen, baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk atau barter untuk bisa dipergunakan sendiri atau dijual kembali. Sedangkan untuk fungsi distribusi fisik, yakni distribusi suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen dengan banyak cara. Melalui darat, udara, atau dapat penyimpanan produk dengan mengedepankan upaya menjaga pasokan produk tidak kurang saat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu fungsi perantara, menyampaikan produk dari tangan produsen ke konsumen dapat dilakukan melalui perantara
pemasaran yang menghubungkan aktivitas, Pak. Seperti itu. Oke. Nomor 8, bagus. Nomor 8 silakan nomor 8. Siapa nomor 8? Apa soalnya nomor 8? Nomor 8 apa soalnya? Nomor 8 ya. Tentang jurnal itu Pak, pemasaran Pak. Nah, silakan. Apa itu? Panjang Pak, sampai 59 halaman Pak. Ya. Terus isinya apa? Singkat ya? Isi itu. Yang dapat kami dari artikel yang dapat judulnya apa? Ya, judulnya apa? Judulnya apa? Isinya ringkas ya. Isinya ringkas, judulnya apa? Itu apa isinya? Secara ringkas ya. Isinya Pak. Judulnya kita dulu Pak. Judulnya apa judulnya? Oh, bentar Pak, lupa. Ya. Judulnya tentang landasan bentar. Periklanan Pak. Nah, isinya kira apa? Apa isinya? Di sini isinya ya. Pengertian periklanan, terus ada fungsi juga, terus informasi, terus fungsinya itu dibagi lagi, ada informing, berinformasi, ya. Persundingan atau remending, terus ada ending view, ya. Terus dan lain-lain Pak. Banyak lagi Pak. Oke. Nomor 9. Nomor terakhir apa soal nomor terakhir? YouTube ya? Iya Pak, YouTube Pak. Iya. Nah, ada udah nonton belum? Belum Pak. Belum semua ya? Wah, belum nonton. Belum nonton. Karena tidak menarik ke filmnya. Baru buka Pak. Baru buka ya susah lah. Banyak soalnya kan? Iya, Oke. Karena kita sudah menjawab ya 7 pertanyaan, kalau lebih 7 pertanyaan yang 8 ya. Sekarang kita masing-masing memberi kata penutup ya, apa manfaat yang diperoleh dari kita kuliah hari ini. Silakan dari Bu Bondan, kata penutupnya, manfaat apa yang dapat dipetik pada kuliah manajemen hari ini. Silakan dari Bu Bondan. Menurut pendapat saya Pak, kalau misalnya kita menjual suatu produk ke konsumen itu, kita harus memberi pelayanan kepada konsumen, harus dapat kualitas yang baik, dan kita harus misalnya ke konsumen harus ramah seperti itu, dan menguasai produk apa yang kita akan sampaikan ke konsumen seperti itu Pak. Manfaat yang diambil dari hari ini apa? Kira kita belajar hari ini apa manfaatnya? Manfaatnya agar bisa ini Pak apa ya? Bagi Bu Una sendiri apa manfaatnya? Manfaat bagi saya agar kedepannya kalau di bidang RRI ya Pak ya, khususnya saya di RRI, agar kedepannya bisa saya menjual program-program ke konsumen itu dengan meningkatkan kualitas suatu program acara, agar terus juga dengan memikirkan harga-harganya seperti apa, kalau misalnya ada diskon, jadi kita memikirkan juga ke arah itu Pak. Oke. Kemudian Gopinda, silakan Gopinda. Kata menutup, apa manfaat yang dapat diperoleh? Ya Pak, kalau untuk kesimpulannya Pak, jadi kalau saya lebih ke fungsinya sih Pak tadi. Jadi dari beberapa pembahasan tadi, termasuk dari beberapa soal tadi, intinya dari semua itu sebenarnya ya kalau menurut saya di fungsinya. Jadi bagaimana fungsi dari produk itu untuk menggait pasar dan memang benar-benar berfungsi untuk pasar sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan yang kontinu Pak. Jadi berulang-ulang dia akan membeli produk kita gitu sih Pak, bukan pembeli putus gitu Pak. Manfaat tadi bagaimana Mas sebagai apa dengan perusahaan? Manfaatnya apa? Hari ini apa? Laba lah Pak, keuntungan. Enggak, itu ada apa manfaat yang dapat Anda ambil dari ini itu apa kira manfaatnya apa? Oh, kalau dari sini ya manfaatnya jadi gimana Pak? Bagi Anda, tadi kan kalau ada sebagai PLN, kerja pegawai PLN kan apa manfaat bagi PLN gitu kan? Dengan ada kuliah hari ini, manfaat bagi apa? Anda sebagai karyawan PLN gitu kan? Tadi kalau Bu Bondan sebagai RRI-nya kan gitu. Silakan. Kalau saya lebih ke ini sih Pak, yang kayak tadi Bapak bilang fungsi, apa
sudah menjalankan bisnis gitu Pak. Jadi ya mungkin manfaatnya jadi menambah poin-poin Pak. Jadi kalau misalnya kalau kita mau berbisnis ya memang tumpuan kita dasarnya ini dulu Pak. Pengetahuan tentang ini dulu itu sih Pak. Oke. Oke, Hambali. Ya Pak. Silakan. Kata benar manfaatnya. Yang saya dapat di pertemuan kali ini ya Pak. Ya. Dan lebih ke seperti Govin sih Pak, dapat kita lihat dari fungsinya dulu. Dan kita pun yang saya dapat untuk kedepannya, kita lebih mengetahui cara bagaimana memasarkan produk, strategi-strategi yang akan kita lakukan pada saat nanti, dan bagaimana cara mendapatkan konsumen untuk lebih lanjutnya agar bisa produk kita agar bisa terus-menerus dipakai oleh konsumen. Pak. Oke. Ferlin, silakan Ferlin. Ya Pak. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini itu menurut saya jadi ya kita lebih tahu lebih dalam tentang pemasaran itu bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemasaran tersebut. Contohnya tadi yang 5R tadi, yang 5 dimensi tadi itu, 5 dimensi tadi itu. Jadi kita lebih tahu lebih jauh bagaimana pemasaran itu dapat berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi dan bagaimana juga konsumen atau pelanggan dapat merasa puas dengan apa yang kita berikan, entah itu barang atau jasa. Gitu, Pak. Jadi untuk saya sendiri juga dalam mata kuliah, maksudnya materi pada hari ini itu saya jadi lebih tahu gitu, maksudnya kalau memulai bisnis apa sih yang mesti saya lakukan gitu, dan ketika bisnis sudah berjalan apa saja yang mesti saya lakukan juga kayak gitu Pak. Oke. Ino bukan boneka. Ino, mana Ino ini? Kemana dia lagi promosi kah? Kopi white coffee tanya. Ada sih Pak bayang-bayang gitu. Ada bayang-bayang kah? Mana Ino? No, usah tapuk no, ketahuan Bapak no. Tapuk je, yang bertapuk tu. Jadi kau bilang lagi error pula no. Nah, kau bilang sinyal sangsut. Oke. Oke, Denny Harlan dulu, silakan Denny. Ya Pak. Kalau untuk kesimpulan sih Pak, kurang lebih Pak kayak teman-teman. Cuman yang saya dapat untuk hari ini, ya untuk pribadi saya akan aplikasikan materi ini ke saya supaya kita nanti kan untuk mendapatkan pelanggan tuh kayak gimana, efektifnya kayak gimana, terus cara mempertahankan konsumen tuh kayak gimana, supaya kita tetap bertahan lah Pak gitu Pak di kerjaan kita gitu. Ya, oke. Muhammad Rehan, please. Muhammad Rehan. Ya Pak, mungkin kesimpulan dari saya untuk materi pagi hari ini yaitu satu ini sih Pak, marketing is greeting Pak. Jadi kita dari pemasaran ini dapat menciptakan pelanggan kita sendiri Pak. Dan setelah dari materi ini, selain greeting, selain membuat pelanggan, kita juga capturing Pak, customer. Kita menangkap customer itu sendiri Pak. Jadi ini ya Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Dini. Iya Pak. Silakan. Jadi kesimpulan hari ini itu kan udah dijawab semuanya nih Pak. Cuma mau nambahin nggak sih Pak? Ya, nggak apa, baik-baik namanya sedikit. Apa Pak? Baik-baik nambahnya sedikit. Iya, jadi itu nambahinnya tuh ini lebih memberi kepercayaan konsumen sih Pak. Kepercayaan tuh lebih penting. Oh iya betul. Soalnya jadi konsumen itu bakal merasa puas dan nggak kecewa, bakal tetap memilih kita tuh kayak pesan kue kayak gitu tiap tahun seperti itu sih Pak. Oke. Jessica. Ya Pak. Ya silakan. Hampir sama sih Pak sebenarnya, kesimpulannya juga secara garis besar juga udah disebutin sama manfaatnya, tapi manfaat pasti beda kan manfaatnya. Iya, manfaatnya sih sebenarnya bersama juga Pak dengan Hambali. Jadi kan misalnya manfaatnya saya dapatkan ini, jika kemungkinan saya memiliki usaha Pak, ini yang saya pelajari juga bisa saya menjadikan pedoman saya juga untuk pasarkan produk-produk yang bakalan jika saya mempunyai usaha tersebut gitu Pak. Jadi kan supaya ada
dasar juga kalau untuk berbisnis itu udah ada pelajaran dari pemasaran ini bisa kita aplikasikan. Oke, ya. Oke, untuk 2 minggu lagi kita akan bicara tentang periklanannya, baru promosi periklanan. Nanti masing-masing masa itu nanti buat apa iklan sendiri. Nah, kayak misalnya kayak di ini bisa buat iklankan produk apa, kue lapisnya ya. Bagaimana mengiklankannya? Yang lain silakan pakai apa silakan ya. Nah, nanti kita coba nonton TV cari 5 iklan. Nah, kita bahas nanti. Cari 5 iklan, apa isi iklan itu. Kalau misalnya saudara Erli, lihat di arah ini cari iklan tentang perbankan juga yang kan di TV kan perbankan. Nanti gimana bunyi iklannya kita bahas di sini. Apa kelemahannya, apa kelebihan dari isi iklan kan? Apa kekurangannya, bagaimana copywritingnya kan? Nah itu ya. Kita ketemu di 2 minggu akan datang. Terima kasih sampai hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan Bapak bermanfaat dan dapat diterapkan di dunia bisnis oleh Anda semuanya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bisa hadir dalam kuliah. Oke, ketemu lagi 2 minggu lagi dari sekarang. Oke, baik, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bisa meninggalkan rapat kan boleh, silakan keluar dengan mengklik yang tengah-tengahnya boleh.